Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita belajar tentang matematika peminatan. Kali ini kita akan belajar tentang salah satu aljabar vektor, yaitu perkalian vektor. Ya, perkalian vektor. Di mana perkalian vektor ini ada banyak macamnya, ya. Di antaranya skalar. Perkalian skalar dengan vektor, ya. Kemudian perkalian skalar vektor dengan vektor. Nah, untuk di matematika perkalian itu bisa ditunjukkan dengan dua cara. Nah, perkalian itu bisa dengan tanda titik atau ini bacanya dot, ya. Dot. Kemudian ada satu lagi yang sudah kita kenal, ya. Perkalian itu tanda silang atau tanda X. Nah, ini namanya perkalian silang atau perkalian cross gitu, ya. Nah, ini maknanya beda, ya, satu sama lain. Sekali lagi, yang ini dot, yang ini cross atau silang. Nah, ini maknanya berbeda kalau di matematika, ya. Tapi secara umum sama. Contohnya gini, misalkan 2.3. 2.3 itu kan sama artinya 2 kali 3 gitu, ya. Ini kan hasilnya 6. Nah, kalau ditulis dengan kali atau silang itu maknanya sebetulnya sama, ya. Nah, gini. Nah, tapi di materi tertentu, salah satunya materi vektor, itu berbeda, ya. Berbeda. Nah, ini berbeda antara dot dengan cross. Nah, sekarang mari kita masuk pada yang pertama, ya. Oh ya, satu lagi, nanti ada perkalian vektor, ya, perkalian vektor antara vektor dengan vektor. Nah, jadi ada tiga perkalian, ya. Ada tiga perkalian vektor. Yang pertama skalar dengan vektor. Kemudian perkalian skalar vektor dengan vektor. Ini maksudnya vektor dengan vektor tapi masih bentuknya skalar. Skalar itu biasanya ini, ya, dot ini, ya. Dot atau titik nih. Nah, kemudian yang ketiga, perkalian vektor antara vektor dengan vektor. Jadi perkalian vektor dengan vektor tapi pakai cross atau silang. Nah, seperti itu, ya. Baik, kita masuk perkalian yang pertama, ya. Baik, kita masuk yang pertama. Ini, ya, skalar dengan vektor. Nah, skalar itu apa sih? Nah, skalar ini adalah sebuah bilangan. Sebuah bilangan atau angka. Ya, angka apa aja, ya. Misalkan gini, 2, 3, 4, 8, 10. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya misalkan ada vektor. Misalkan vektor A 2x tambah 3y. Kemudian skalar dikali berapakah? Berapakah nilai 3a? Nah, kalau seperti ini kan sama seperti perkalian biasa, ya. Nah, 3a, 3 dikali vektor A. Boleh dikasih tanda titik, boleh enggak, ya. Nah, kalau skalar seperti itu, tapi mungkin lebih pasnya dikasih tanda titik, nggak apa-apa. Nah, ini seperti perkalian biasa aja. Masukkan nilai vektornya, vektornya 2x tambah 3y. Dapatnya berapa? Nah, kalikan ke sini, ya. Nah, dapatnya berapa? 6x ditambah 9y. Nah, ini perkalian skalar dengan vektor. Nah, ini gampang, ya. Nah, teman-teman, kita lanjutkan, ya. Yang kedua adalah perkalian skalar vektor dengan vektor. Nah, ini perkalian vektor, ya, tapi bentuknya adalah perkalian skalar. Contohnya seperti apa? Baik, misalkan diketahui vektor A adalah
3x kurang 7y. Kemudian vektor B 5x tambah 4y. Ditanya perkalian A dot B. Nah, A dot B berapa gitu ya. Nah, kalau dot ini adalah perkalian berbentuk skalar ya, berbentuk skalar. Baik, kalau skalar ketentuannya gini nanti ya. Vektor yang sejenis, dikalikan itu hasilnya 1. Kemudian vektor ya seperti itu ya. Kemudian di vektor skalar itu yang dikalikan itu hanya vektor sejenis. Jadi x dengan x, y dengan y. Akan lebih jelasnya seperti ini. Gini. Kemudian hasil akhirnya berupa skalar. Nah, jadi kalau vektor dengan vektor, perkalian skalar vektor dengan vektor itu hasilnya skalar. Ya, atau hasilnya angka aja. Nah, ini yang perlu dibenerin. Ini hasilnya angka aja ya. Oke, lebih jelasnya kita kerjakan soal ini. Vektor A sama dengan 3x kurang 7y. Vektor B 5x tambah 4y. Kemudian vektor A dikali vektor B sama dengan, kan harus gini ya penulisannya ya, dikali 5x tambah 4y. Ingat yang kita kalikan itu adalah vektor yang sejenis. 3x dikali 5x gitu ya. 3x dikali 5x berapa? 3 kali 5, 15. X dikali x itu tadi ya, untuk vektor, kalau vektor yang sejenis dikalikan hasilnya adalah 1. Maka di sini 15 dikali 1 gitu ya. Kemudian, nah misalkan kita lanjutkan ini, negatif 7 dikali 4. Sekarang variabel y ya. Di sini negatif 7 dikali 4, dapatnya negatif 28. Y dikali y dapatnya 1 ya. Oke, seperti itu. Ini dapatnya berapa? 15 dikali 1, 15. Negatif 28 dikali 1, 28. 15 kurang 28 berapa? 13. Tapi ini negatif. Nah, hasil akhir dari perkalian vektor dengan vektor berupa perkalian skalar adalah skalar atau angka. Nah, seperti itu ya. Jadi, yang harus diingat pertama, vektor sejenis kalau dikalikan hasilnya 1, kemudian hasil akhirnya adalah skalar atau angka. Untuk perkalian skalar vektor dengan vektor. Nah, bagaimana? Apakah sudah paham? Agar lebih paham lagi, misalkan kita contoh yang kedua. Diketahui vektor P adalah 3x kurang 5y tambah 2z misalkan. Nah, boleh ya 3 variabel. Lanjut. Kemudian vektor Q 10x tambah 2y kurang 5z. Ditanya berapakah perkalian skalar antara vektor P dengan vektor Q? Nah, seperti itu ya. Jawab. Kita tulis langsung vektor P dikali vektor Q sama dengan, nah ini ya, 3x kurang 5y ditambah 2z. Oke. Kemudian dikali 10x dikali gitu ya, ini dot 10x tambah 2y kurang 5z. Nah, x dengan x, y dengan y, z dengan z gitu ya. 3 dikali 10 dapatnya 30. X dikali X, vektor X dikali vektor R dapatnya 1 ya. Oke, ini negatif 5 dikali positif 2 dapatnya negatif 10. Kemudian ini 2 dikali negatif 5 dapatnya negatif 10. Nah, dapatnya berapa? 30 kurangi 10 kurangi 10 dapatnya 10. Nah, inilah hasil akhirnya, yaitu berupa skalar.
Nah, kemudian selanjutnya perlu kalian ketahui bahwa penulisan vektor itu bisa bermacam-macam. Jadi kadang ada vektornya itu ditulis dalam bentuk X, Y, Z. Nah, gitu ya. Atau dalam bentuk I, C, K, itu boleh juga. Atau ditulis bentuk A, B, C. Nah, atau misalkan dia tidak ditulis variabel juga ya, tapi langsung berupa angka. Misalkan vektor K ditulis 2, 4, min 6. Nah, 2, 4, min 6. Nah, ini sebetulnya ini vektor sebuah vektor, ini ya vektor, ini vektor gitu ya. Tapi urutannya seperti ini, X, Y, Z, I, J, K, A, B, C gitu ya. Jadi urutannya X, Y, Z seperti itu. Nah, kemudian kalau kalian belajar dari sumber lain, mungkin ada penulisan seperti ini ya. Misalkan vektor P 2, 3, 6. Kemudian vektor dan vektor Q negatif 7, 1, dan 3. Nah, ini seperti ini boleh juga penulisannya. Ini penulisannya secara kolom ya, kolom atau matriks ya, atau matriks. Nah, itu boleh juga. Pengerjaannya ya mungkin kalian menganggap gampang seperti ini juga boleh. Ini misalkan diketahui vektor seperti ini ya, kemudian ditanya P dikali Q. Ini tinggal gini ya, ini mungkin lebih gampang. Jadi atas dikali atas, tengah dikali tengah, bawah dikali bawah gitu ya. Karena ini urutannya kan sama ya, atas itu misalkan di sini X, maka di sini X juga nih. Jadi mengalihkannya seperti itu, atas dengan atas, tengah dengan tengah, bawah dengan bawah. Misalkan gini ya, atas dengan atas 2 dikali negatif 7 berapa? Negatif 14. Kemudian 3 dikali 1 positif ya, 3. Ini berapa nih? 2 dikali negatif 7 negatif 14. Nah, gitu. Kemudian yang bawah 6 dikali 3 dapatnya 18. Ini berapa? Hasilnya 7. Nah, kira-kira mana yang lebih gampang?